RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi mendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda kembali dalam dialog Hai Bali Ken pagi ini. Dan tentunya pagi ini kami akan menghadirkan topik-topik menarik yang sayang untuk Anda lewatkan, dan juga nanti kami akan mengundang atensi Anda pendengar di via telepon, WhatsApp, dan juga bisa menyematkan komentar Anda di live YouTube RRI Singaraja Official, karena siaran dialog ini disiarkan langsung melalui live YouTube RRI Singaraja Official. Pendengar, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk berbicara terkait dengan ketahanan pangan. Upaya-upaya apa saja yang bisa kita dorong untuk bisa mewujudkan ketahanan pangan, paling tidak dari individunya sendiri yang juga bisa mengelola itu begitu ya. Segala macam sumber daya yang ada dikelola begitu untuk bisa mewujudkan ketahanan pangan. Kami akan membicarakan tentang ini, membahas ini lebih jauh bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Pro 1 RRI Singaraja, Bapak Iketut Suardike SEMM selaku akademisi dari Satya Dharma Singaraja. Selamat pagi, Bapak. Pendengar Pro RRI Singaraja. Pro 1 RRI. Pro 1 ya Singaraja. Oke, sebelumnya terima kasih Bapak sudah menyempatkan diri untuk hadir untuk menyapa pendengar kita begitu yang ada di mana saja yang sedang mendengarkan, menonton juga bisa langsung mampir di RRI Singaraja Official tentunya. Baik, Bapak, ini menarik ya Pak Suardike ya, kalau kita berbicara ketahanan pangan begitu. Tapi sebelum kita berbicara tentang apa itu ketahanan pangan, kemudian bagaimana cara mewujudkannya, saya ingin tahu dulu, kita mau menyamakan persepsi dulu terkait dengan ketahanan pangan ini sendiri. Dari sudut pandang seorang akademisi begitu ya, Bapak melihat ketahanan pangan ini seperti apa sebenarnya Pak? Nah, ketahanan pangan ini gimana membuat produk-produk yang dibutuhkan oleh manusia selama manusia ada di dunia ini. Jadi tidak kita hanya ketergantungan beras. Misalkan contoh, sekarang kan banyak orang juga yang pertama yang punya kena penyakit diabetes, dia sudah memperkecil makan beras. Mungkin bahan ada pakan alternatif, misalnya talas, Pak. Nah, kita banyak punya kok jenis-jenis talas. Ada talas kuning, talas apa namanya itu yang besar itu, ada juga saya sudah kembangkan itu, pernah nyoba itu, dan itu ada ungu, talas tingkih dan sebagainya, itu bisa kita kembangkan untuk makanan alternatif sehingga ketahanan pangan kita bisa meningkat gitu. Baik, berarti memang ada beberapa sumber makanan yang bisa kita jadikan sebagai ketahanan pangan itu sendiri begitu. Iya, betul. Nah, kalau dari pandangan Bapak ini di Kabupaten Buleleng khususnya, bagaimana itu Pak untuk ketahanan pangan? Apakah memang kita sudah on the track dengan upaya-upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan itu, atau mungkin ada catatannya sendiri? Lah, untuk di Singaraja saya melihat, saya bilang dari Karangasem, saya baru 25 tahun di Singaraja. Itu di Singaraja itu sangat subur lahannya. Tanah tuh sangat subur. Saya sering mengadakan riset di Singaraja kecil-kecilan. Itu lahan kita sangat subur di Buleleng, Bu. Apapun ditanam bisa tumbuh. Cuma persoalan sekarang adalah bagaimana petani-petani ini lebih kreatif. Misalnya contoh petani yang kerja di sawah, habis di sawah mau nggak nanam talas misalnya, seperti itulah ceritanya. Atau ternak misalnya. Saya sedang riset sekarang bagaimana beternak nggak usah beli pakan. Jadi kita juga keuntungannya bisa lebih besar dapat dari hasil penjualan ternak itu sendiri gitu. Saya juga pernah sudah kembangkan, kemarin pernah ke RRI langsung studi ke lapangan saya kembangkan pisang, Bu. Memang saya pelajari di sini adalah bagaimana menjadi petani yang cerdas, bukan kerja keras. Saya melihat kadang-kadang petani umumnya dia buat lubang hanya 30 cm. Kalau saya 60 sampai 90 cm. Berarti cara memupuknya gimana? Saya kerjasama dengan PLN. PLN ke notoran, saya masuk ke kebun. Nah, di kebun lah saya nanti itu pakai pupuk. Bagaimana saya tidak beli pupuk, sehingga ya nanti dengan sendiri aset itu bekerja untuk kita. Itu dari satu sisi. Belum lagi sisi ternaknya. Ternak seperti tadi saya bilang, gimana ternak tidak beli pakan. Kita harus berpikir cerdas. Misalnya banyak kok makanan-makanan ternak yang di luar kadang-kadang jadi sampah. Iya, ini betul.
betul. Harusnya kita jadi ini orang kreatif. Bisa nggak misalnya contoh lah, Migacuan membina suatu petani atau peternak yang ada di Buleleng, sehingga sampah bisa dikurangi ke TPA. Itu kalau itu dibahaskan, ya saya coba itu dengan anak saya. Ya babinya itu bahenol Bu. Dan dagingnya itu sangat lesat. Kenapa lesat? Karena dari sononya sudah ada bumbu asin, pedas dan sebagainya itu. Ini yang mungkin perlu diedukasi oleh masyarakat kita untuk rajin. Padahal di depan matanya itu loh. Saya pernah itu di depan mata dia, kenapa kok orang di desa kok harus buang sampah keluar sampai ke TPA? Itu sebenarnya kalau di desa kan masih, saya mengira itu ada tebunya itu dipakai di pohon-pohon pisang atau tanamannya kan sana tanaman subur. Sudah itu apalagi? Ini pengalaman kami di Jepang kemarin dikirim, yaitu misalnya di rumah tangga contoh kecil lah. Kita bagi sampah antara organik, anorganik dan botol. Botol itu kan jadi duit pilihan ini. Anak saya yang kelas 3 SD, kelas 3 itu kelas 4 ya. Itu rata-rata 1 bulan dapat 100.000. Dia dari hasil ngumpulin kardus karena ibunya kebetulan jualan Bu. Dan botol-botol aqua dikumpulin itu dia jual. Belum lagi dia juga bisnis di tempat les nari di sekolah. Dia kadang-kadang jualan. Itu memang ya kebetulan suatu ketika saya pernah ngajarin baca buku lah Bu seperti itu, bahwa ajarinlah anak itu berwirausaha sejak dini. Nah, jadi kembali kepada inovasi ketahanan pangan. Saya di sini kan juga sebagai dosen. Nah, di luar jam kerja saya membuat usaha kecil-kecilan itu bagaimana aset-aset ini harus bekerja. Jadi banyak kendala kadang-kadang di masyarakat saya tawarkan kepada mahasiswa, Pak, saya tidak punya lahan. Tetapi saya kan tidak mau nyerah seperti itu. Saya tidak punya lahan, gimana? Saya kolaborasi dengan orang-orang yang punya lahan. Contoh Mbak, ini di depan SMP 1, dekat SMP 1 kan ada lahan yang itu tidur. Tidur berapa tahun itu? Dari 25 tahun saya amati tidur. Padahal kalau itu mungkin ya digarap atau mungkin dikolaborasikan, itu bisa menghasilkan dan membuat wajah kota menjadi lebih bagus. Ini yang kadang-kadang ya butuh orang yang punya komitmen. Memang kita bergerak di sektor ini ya, mewujudkan ketahanan pangan dari segi petani tidak simsalabim kadabra, butuh waktu. Nah, itu butuhkan waktu untuk membuktikan hasil kinerjanya gitu. Minimal lah 3 bulan gitu. Banyak yang bisa kita eksekusi gitu. Contoh misalnya bisa enggak buat jamur. Itu kan lumayan prospek tuh. Nah sekarang sudah saya juga masih sedang riset yaitu lobster, belut. Itu kan passive income. Dan kalau itu kita kerjakan, saya ngukur gini, berapa lama sih saya merawat itu ngasih pakan? Nggak sampai 2 detik 3 detik. Itu contoh kecil. Padahal di sekitar kita Buleleng itu sangat subur, air melimpah. Saya lihat tuh di Manado, Kedu tuh airnya lumayan bagus. Saya kebetulan kebun saya hampir 2,5 hektar di sana. Kalau itu bisa dikembangkan, ya cuma persoalannya begini Mbak, kadang-kadang ada hilang, dicuri oleh masyarakat. Ini kendala-kendala kita gitu loh. Tapi kita enggak boleh menyerah seperti itu. Kalau kita terus berusaha, udahlah. Kadang-kadang dulu saya juga seperti itu Bu, pisang misalnya dicuri, ya puniokan aja lah. Akhirnya sekarang lama-lama kalau udah dicuriin Bu, tidak jengkel. Ya udah enggak apa-apa, mungkin salah saya tidak metik gitu loh. Karena kalau kematangan tidak diambil kayak di Manado dulu, karena sudah sampai matang enggak betik, mungkin karena itu ya salah kita juga kan. Makanya sekarang tekniknya adalah caranya saya berikan solusi kepada masyarakat. Gimana? Sebelum matang itu sudah kita petik. Atau kita bungkus supaya tidak menantang pisangnya itu. Ini yang bisa dilakukan. Saya pernah mencoba meriset itu. Pagarusi kemarin 1,5 juta, Galungan dapat 3 juta untuk pisang. Itu contoh kecil untuk ketahanan pangan. Baik. Tuh. Nah ini. Baik. Berarti memang ada korelasi antara mewujudkan ketahanan pangan ini dengan bagaimana kita bisa berusaha, berwirausaha dengan memanfaatkan apa yang ada di alam kita begitu ya Pak ya. Betul. Nah mungkin Bapak bisa memberikan
step by step, apa yang memang harus kita lakukan nih Oke. untuk masyarakat yang memang berkeinginan mewujudkan ketahanan pangannya dengan misalnya melakukan wirausaha sendiri begitu. Oke, Silakan. contoh kecil yang bisa kita lakukan, kita berikan model lah. Misalnya kita punya lahan atau mungkin meswake istilahnya kan, terbukalah di sekitar kita ada lahan tidur, coba jajagi orang yang punya, mau nggak dikolaborasi Pak? Ya. Kerjasama. Bapak kasih tanah, saya yang kelola. Ya. Nanti hasilnya bagi 2. Ya. Tapi dengan catatan loh Mbak Rizka, harus jujur. Karena yang pemilik tanah itu bukan orang bodoh. Ya. Saya kerja dengan jujur seperti itu, tawaran terus masuk untuk kelola lahan. Makanya saya bilang hampir 2,5 hektar. Kalau saya mau sampai kemarin di Gesing saya ditawarin 2,5 hektar. Di Panji juga 40 arus. Saya belum bisa ambil itu. Tapi saya tidak rakus. Hasilnya klaim kuasai orang tapi tidak digarap, saya tidak mau. Gitu loh. Tapi itu caranya. Buat pilot project, kita ada hasil, kelihatan, kita kerja jujur. Besok siapapun mau diajak kerja sama, mau dia. Mau dia. Bahkan justru saya diamkan ditawarin lagi sama tuh. Gitu loh, seperti itu caranya. Cuma persoalan yang terjadi sering di masyarakat itu adalah setelah lahan itu dikuasai, tidak digarap dengan bagus. Ada hasil tidak digarap, tidak dibagikan secara bagus. Ya. Misalnya mau untung sendiri, nggak boleh itu. Gitu loh, kita nggak boleh. Bahkan saya terus dikasih olahan seperti itu. Nah, teknik ngerawatnya gimana? Saya buat lubang seperti tadi 90 cm, saya pupuk dengan totoran ini atau mungkin bekas kulit-kulit duren itu ada yang disangket tuh, saya taruh seperti itu. Ya dengan sendirinya dia bekerja, Pak. Nah, ini yang bisa dilakukan masyarakat kita, padahal di sekitar dia banyak lahan-lahan tidur gitu. Ya. Oke. Baik. Ada satu poin yang saya tangkap tadi Bapak sampaikan. Ini menarik ya untuk mereka yang ingin memulai kewirausahaan tapi merasa tidak memiliki sumber daya yang ada. Betul. Tadi Bapak mengatakan adanya kolaborasi begitu ya. Betul. Nah, kolaborasi ini kemudian bagaimana Pak? Kalau bisa dikatakan menjadi salah satu motivasi kita untuk bisa memulai wirausaha itu. Nah, Bapak kan menjadi salah satu role model yang sudah berhasil melakukan beberapa kolaborasi begitu. Mungkin ada beberapa hal yang penting-penting yang harus kita ketahui nih Pak terkait dengan memulai melakukan kolaborasi dengan pihak lain. Hal yang penting itu paling sangat mendasar itu adalah niat. Niat mau maju nggak? Kalau mau maju terbuka jalan. Coba begini Mbak, contoh kecil. Kita tawarin misalnya, boleh nggak, mau bisa nggak buang sampah dari jam 7 jam? Oh nggak bisa. Otomatis otak menjawab tidak bisa, tidak ada solusi. Tapi kalau kita menjawab, oh bisa. Gimana caranya? Ya itulah akan terjadi solusi. Seperti tadi saya kerjasama karena tidak punya lahan. Gitu loh. Itu contoh kecil. Kita pintar-pintar lihat potensi pasar yang terjadi. Itu. Di sekitar banyak kok. Coba Mbak, contoh kecil lah kembali ketahanan pangan ini. Itu coba tanam kalau kita punya lahan lemon. Iya. Itu nanam sekali. Hasilnya tiap hari boleh dikata masuk. Kalau ingin tahu tanya sekarang sambal metal berapa butuh lemo. Nah itu yang kadang-kadang yang kecil-kecil itu yang harus dieksekusi itu. Terutama lemo, kelor, pepaya Jepang. Kalau itu punya itu lumayan kan. Betul. Misalnya kunyit, jahe, isen, apalagi temulawak. Lumayan itu hasilnya. Iya. Belum lagi yang aneh lagi Bu, kapulaga. Kami sedang itu kapulaga. Tabiebun Bu. Tabiebun itu di toko Arab tuh 60.000 Bu. Iya. Nah ini yang gini-gini kadang-kadang tidak dilirik oleh masyarakat kita. Karena apa? Satu, mungkin saya ada beli alasan. Tapi kalau kita punya banyak atau ya mungkin saya maklumi juga di desa kadang-kadang kan jaringan pasar dan sebagainya susah lah gitu loh. Nah tapi kalau kita niat besar, kan seperti saya tadi kan tanya ke Arab berapa per kilo cabai bun 60. Nah kita jangan 60, dia akan cari untung 40, 30 lah sudah, dia sudah lebih banyak dapat untung. Begitu juga kapulaga, saya udah tanam udah ini tinggal manen-manen aja itu loh. Nah ini banyak hal-hal yang harus kita lakukan oleh masyarakat kita sehingga sumber-sumber penghasilan kita banyak. Contoh kayak tadi kita tanam lemo, oke, tanam kan butuh waktu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tapi setelah itu kan punya hasil lemo.
belum lagi pandan, belum lagi tebu, belum lagi ikannya, ikan nila, ikan bawel, ikan lele, lobster, belut, itu banyak sumber rezeki jadinya kalau Iya. kita eksekusi. Padahal saya meneliti seperti tadi Mbak, saya bilang kan lobster kan masih makan nggak sampai 5 menit. Cuma sekarang gimana teknologinya, ya mungkin ya butuh biaya dalam artian regulator, ada air mengalir, seperti itu yang perlu dilakukan. Ya, Tapi harus- bagi petani yang di desa, cobalah hal-hal yang kecil. Bagaimana saya tonton juga di YouTube-nya Wahyu Diningrat, piara 10 ekor ayam 3 tahun jadi miliarder. Kita ingin buktikan itu. Perkataan Pak Wahyu Diningrat, 10 ekor ayam 3 tahun jadi miliarder. Oke. Ini saya sedang kerjakan itu, proyek itu. Mudah-mudahan ada hasil gitu loh. Iya, baik. Nah, tadi juga Bapak mengatakan bahwa memang perlu ada inovasi dan Iya. melihat peluang pasar mana nih yang bisa digarap lagi begitu ya, Iya, Pak ya. Tapi kemudian yang menjadi PR di setiap pelaku UMKM kemudian pelaku usaha itu pasarnya sendiri, Pak. Iya. Mengidentifikasi pasar itu kan tidak semua orang punya ilmunya begitu. Nah, kalau Bapak sendiri apa yang bisa dibagi terkait dengan bagaimana kita mengidentifikasi peluang-peluang pasar yang bisa kita masuki? Oke. Untuk pasar ini saya juga kendala kemarin. Contoh kecil ya, saya kemarin kan pernah lihat itu dolong Mbok entok itu nambah penghasilan kan. Tahun baru biasanya rame, Pak. Sekarang trennya turun karena dia udah dikalahkan dengan ayam merah. Ya. Bagaimana caranya? Ya kita harus ngomong sama teman-teman punya grup, kelompok itu bicara aja. Ya, dengan sendiri dia akan, atau mungkin sebelum kita eksekusi itu kita juga ada jalin kerjasama dengan pihak-pihak yang membutuhkan produk kita. Contoh seperti tadi Lemo bisa nggak sama metal? Itu saya amati banyak menggunakan Lemo, atau kita ada kolaborasi dengan ke pasar. Anak saya banyak itu temannya dadong-dadong di pasar. Dia selalu bawain dadong pisang, bawain dadong jantung pisang, bawain dadong nangka muda. Seperti itu, kita harus berani seperti itu. Kalau enggak ya susah. Sama sekarang misalnya pitik berumbun nyepi, kan lumayan dapat hasil itu kan. Kecil sudah dapat hasil gitu. Itu contoh kecil yang bisa kita lakukan. Oke, Ternak. baik. Oke. Baik, ini menarik ya Bapak Sardike kalau berbicara tentang kewirausahaan, karena memang bukan hanya sesuatu yang bisa kita lakukan, tapi kita mendapatkan hasilnya juga. Kita sapa dulu pendengar, Iya, karena oke. pendengar sudah antusias untuk bisa ikut bergabung di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Iya, selamat pagi dengan Pak Dimas ya. Ya betul sekali. Ini Ya. narasumber siapa ini? Ini dengan Rizka, narasumbernya ada Pak Suwardike, akademisi kewirausahaan yang berbicara terkait dengan pengelolaan sumber daya yang ada untuk ketahanan pangan. Silakan Pak. Ya, selamat pagi Bapak narasumber. Ya, selamat pagi, Pak. Hari Jumat ke Desa Runo. Salam sehat, salam tangguh. Iya, luar biasa. Mantap, Pak. Begini Bapak, mudah-mudahan kesemangatan Bapak itu bisa menarik masyarakat Pak. Apa yang Bapak sampaikan tadi itu memang betul Pak. Ini anak saya membuktikan piara ayam Pak. Oke. Dari Iya. hasil Ayam apa, Pak? Ayam kampung. ayam kampung Pak. Oke, ya. Iya. Dari hasil ayam dia pelihara Bapak sendiri Pak. Itu sudah dibuktikan ya. Kalau kita sudah teliti uang pun begitu Pak. Jadi Bapak akan demo Pak. Kalau di tempat saya limo atau jeruk itu semua jadi uang Pak. Nanti Bapak kalau sudah besar limonya berbuah nanti hubungi saya Pak, saya yang ngambil Pak. Oh. Iya, baik. Berarti pasar sudah ada Ya, ya. baik. Terima kasih Pak Dimas. Itu saja Pak Dimas. Kalau sudah ada harganya itu saya sampai ke tabanan ke negaranya limo itu Pak. Betul Pak. Kalau kita nggak nak itu tuh aman lagi gulite ang dan hasil itu nggak Pak. Iya, Iya, Pak. baik. Terima kasih Pak pokoknya- Dimas. Pokoknya tetap semangat Pak. Iya, Pak. Semangat terus, Pak. Masyarakat bisa meniru kesemangatan Bapak. Terima Iya. kasih.
Iya, Baik, iya, terima iya. kasih Pak Dimas di Panji Anom. Jangan tanggapi dulu Pak. Kita sapa dulu pendengar lainnya yang ada yang mau bergabung, ingin beratensi juga terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Dimas, Pendengar, Panji Anom. kami nantikan atensi Anda di 24644. Silakan untuk Anda yang akan bergabung. Kemudian Anda juga bisa mengirimkan WhatsApp Anda di 081 1399970. Kita sapa kembali Pak Suhartika, pendengar lainnya di 24644. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi, Om Swastiastu, Bapak narasumber. Om dan Swastiastu dengan Pak Ketut Mariase. Betul. Ya, silakan Pak Tut. Om Swastiastu Muali, Bapak Ketut. Oke. Luar biasa. Jadi ketahanan pangan untuk kita di Buleleng itu harus kreatif seperti Bapak sampaikan tadi dan ada niat. Itu yang dengarkan dengan sangat antusias sekali. Nah, contoh saya dulunya tinggal di Denpasar, Bapak, karena saya dari tahun 78 sudah di Denpasar. Jadi guru, saya pensiunan guru, Bapak. Maaf, itu guru. Ya. Nah, kemudian saya punya tanah 1,5 hektar. Dari dulu tidak pernah saya urus. Nah, ini kira-kira menurut Bapak niatnya ada, tetapi untuk melaksanakan kreativitas itu yang mungkin belum bisa saya laksanakan. Kira-kira kalau karena ini tanahnya adalah tanah hujan, jadi kadang-kadang airnya hujan baru tumbuh-tumbuhannya, kalau tidak karena ada di ketinggian ini, di ketinggian namanya Desa Adat Bangkah, Kecamatan Sejatula. Kira-kira bisa kerjasama nggak Pak nanti? Saya belum ngerti apa yang maksud dengan Bapak tadi kerjasama, ya. Karena dia adalah lama tidak terjun dalam bidang pertanian, sehingga mendengarkan penjelasan Bapak, saya terketuk hati saya. Itu yang dapat saya sampaikan. Ampure, Mbak Rika, terima kasih. Baik. Masih batas Batu Bari, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang keliru, yang minta jangan sampai masuk hati. Rahayu, Pak Dasar. Terima kasih untuk Bapak Ketut Mariase sudah ikut bergabung di 24644. Satu penelpon lagi pendengar di 24644. Kami nantikan atensi Anda. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Selamat pagi Derista. Iya. Selamat pagi Pak Gus. Iya, permisi dulu. Silakan Pak Gus. Akademis kita ini Om Swastiastu, Sahabat Ketatu. Swastiastu. Iya, seorang akademis ekonomi ya. Ya, masalah pangan. Ya, isu mengenai produk-produk hasil pangan. Ya, yang benar-benar ya. Kalau di Bali khususnya orang tua saya dulu belum ada beras. Ya kalau panen 6 bulan sekali dulu ya. Ya kadang-kadang sudah ada beras depan tidak ada. Itu sudah bisa talas salah macam kadang-kadang suak. Pak itu mending suak ke. Suning Pak. Ya. Ya itu suak pada. Terus juga sebagiannya ya kena pohon sudah rambat suatu nasi cacah soal itu tidak pernah dengar ada penyakit lever, tidak pernah saya dengar sakit kencing manis. Iya. Baik. Orang tua jatuh dulu. Oh sekarang dengan panen sawah dibagi dulu 3 kali setahun, sekarang dengar 4 kali setahun Pak, 4 kali. Iya. Luar biasa sekali. Nah inilah kok sekarang kok di mana sumber penyebab sakit kencing manis? Jok, benar-benar saya betul-betul dengerin ini dah. Ya zaman sekarang nih katanya gaya hidup katanya. Iya. Sing kanggoange bernasi malu-maluan centurio. Tapi saya juga pensiunan, juga pulang kampung. Saya punya sedikit lahan. Sedikit saya punya lahan terang.
Ya. sekitar 10 hari sedikit, tapi kita tanamin salah satu yang salah tanam adalah kedelai pohon. Sedikit sudah itu ada harga walu, Mujak walu yang cukup, ada apawannya, ya buahnya pakai ya jajan, pokoknya tumpang cariin ayam sedikit tapi enak. Sampai pensiun di rumah sampai lihat ke kebun, lihat si tombok, tabi tomat, sedikit sama tebak, bisa lihat alap-alap tuung. Nah inilah ya ringan-ringan ini untuk sudah sendiri keluarga. Jadi apresiasi patut kalau dia lahan besar 1,5 hektar, 2 hektar, 3 hektar, luar biasa tuh. Kalau kelola itu, ini betul-betul makmur betul tuh. Ya, kalau kita kreatif, ya mudah-mudahan patut sebagai pencerahan di sini, Mas Kabeleleng ini tambah bermanfaat untuk kita buat kuliner segala macam. Kita jual lempar. UMK ini sangat bagus sekali ke Buleleng kan, kreatif sekali kenapa untuk pola-polaan untuk pangan ini pakai. Terima kasih Patut. Pak, makasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gus Maung ini sudah bergabung di 24644. Luar biasa sekali atensinya Pak Suhardika. Ada 3 penelpon sebelum kita tanggapi. Masih ada di WhatsApp lagi. Tapi sebelum itu kita akan rehat sejenak dulu dengan iklan yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi Ramadan RRI berkah untuk negeri. Sudah ada 3 penelpon yang bergabung Bapak. Ada Pak Dimas tadi yang juga memberikan aspirasi, kemudian memberikan support. Dan juga ada Pak Gus Maung juga tadi bergabung. Dan ada Pak Ketut Mariasa. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Suhardika ketiga penelpon kita. Mungkin Pak Dimas masalah apa itu Bu?
Iya, Pak Dimas, masalah untuk tetap semangat begitu untuk bisa memberikan yang terbaik begitu untuk sumber daya yang ada katanya. Oke, untuk yang Pak Dimas ya, kita selama masih bisa bergerak Pak, dan kalau bisa Pak, kita tiru masyarakat Jepang itu selalu aktif Pak bergerak, sehingga kan otot-otot menjadi lentur lah. Kalau kita tidak bergerak ya kaku. Nah kalau kami juga punya konsep, semasa bisa kita bergerak, apa yang bisa kita lakukan dengan waktu luang yang ada gitu. Nah maksud kita, saya sering mengajarkan juga kepada mahasiswa dan juga masyarakat, ayo buat aset yang bekerja untuk hari esok. Aset bekerja untuk esok. Andainya kita tidak punya aset, kita bisa kolaborasikan kerjasama dengan orang yang punya aset, sehingga aset dia bisa menghasilkan yang selama ini tidak bisa menghasilkan. Ini teorinya seperti itu. Jadi ada waktu luang kita gunakan ke hal-hal yang produktif, yang memberikan masa depan, atau bila perlu saya juga ngajar ke masyarakat bagaimana harus jadi pilot project di masyarakat, minimal di keluarga lah. Kita kreatif sehingga anak-anak kita kan bisa niru untuk hal-hal yang positif. Ini yang harus kita lakukan untuk Pak Dimas. Kita semangat seperti itu ya, supaya ditiru oleh anak-anak kita, generasi kita, supaya lebih semangat. Iya. Ada Pak Ketua Mariasa juga, katanya beliau memiliki lahan tapi bingung mau garap apa. Tapi niat sudah ada Pak. Nah silakan. Ini kalau misalnya di Sabangkah ya. Nah ini Pak, cari di sekitar sana orang-orang yang mau bekerja rajin, diajak kerjasama Pak. Misalnya nanti hasilnya bagi dua. Kan Bapak kasih aset kan, tanah Bapak. Dia yang ngerjakan. Sekarang nanti ada hasil itu kita bagi dua. Nah persoalan nanti apakah kita buat kesepakatan setelah dikurangi biaya kita bagi dua atau persentase. Kalau saya begitu Mbak. Saya juga kelola cengkeh di sini di Kedu, tuh yang dimiliki oleh orang Amerika. Ada yang tinggal di Amerika, dia punya juga di Manado ada. Kita kalau di sana kalau salah 1/3 saya dapat Bu. Pengelolaannya seperti itu. Jadi itu dikerjasamakan Pak, kasihan supaya asetnya tidak tidur. Saya yakin Pak di masyarakat, sayang itu jauh Pak, kalau di dekat di sini sama kan saya bisa kerjakan Pak, karena di Bangka kan lumayan dia jauh tuh. Dan di sana kan tak ada hujan. Nah bagaimana tekniknya Pak untuk daerah-daerah tak ada hujan? Bapak itu dekat Bangka. Saya punya teman di Semiran itu Pak, dia buang kadang-kadang sambuk-sambuk bekas kulit kelapa. Itu pakai nutup di pohon-pohon tanaman Bapak, sehingga tatkala hujan, air hujan diserap, tatkala musim panas dikeluarkan untuk tanaman Bapak. Itu teknik saya. Kalau lahan tak ada hujan, tidak punya sumber mata air, cara kerjanya seperti itu. Lubang lebih dalam sehingga penguapan lebih sedikit. Sekarang di bongkol tanaman itu diisi seperti tadi ide saya itu, sambuk-sambuk itu pakai, sehingga kan lembab itu. Itu contoh cara Pak kerjasama seperti itu. Bapak nggak usah kerja Pak, orang lain yang kerja, yang masih muda ini harusnya kerja. Saya juga sekarang seperti itu Pak, mengantisipasi karena lagi ini 5 tahun saya pensiun, saya tenaga saya sudah berkurang, orang lah bekerja. Kita punya aset gimana? Apalagi Pak di Bangka itu, coba contoh kecil Pak yang bagus itu misalnya contoh nyogading Pak. Nyogading Bapak tanam sekali Pak. Jadi mungkin perawatannya tidak begitu extraordinary ya Pak. Nanti berapa punya dapat busung bungkaknya. Saya punya Pak di kaplingan saya di rumah itu tiap bulan saya menghasilkan 100.000. Itu hanya 3 pohon. Kalau ibu Bapak mau hasil berapa, tinggal daya pengalih aja seperti itu. Kalau saya lihat di Pak Marias itu kelapa gading Pak di sana. Jadi teknik pemeliharaan itu tadi ada totoran atau koordinasi dengan PLN, nanti buang sampahnya sana. Ini sampah organik Pak. Di bongkol-bongkol itu pakai, nanti setelah tumbuh ya lumayan tinggal menikmati hasil. Ini contoh kecil, kita ke krisis nyogading Pak. Nyogading kita krisis. Nah, makanya saya punya nyogading di rumah, nggak usah saya metik Pak, dia tinggal petik sendiri, saya tinggal laporan, Pak dapat sekian, duit sudah sekian, masuk seperti itu. Saya gang pun bisa menghasilkan. Iya baik. Nah ini nih perlu nih adanya memang hal-hal yang perlu
komunikasikan lebih jauh begitu. Kalau memang buntu ya kita konsultasi Iya, begitu ya Pak betul. ya. Nah, selain Pak Ketut Mariase ada Pak Gus Maung juga. Nah, bisa ditanggapi mungkin untuk Pak. Pak Gus Maung ya. Saya kemarin pernah kembangkan Pak, namanya porang Pak. Teman suwagnya itu Pak. Kan pernah saya lihat di si Facebook tuh di si Paidi, mantan pemulung 3 tahun jadi miliarder. Sayang Pak, porangnya turun. Tapi kemarin udah naik Pak jadi 8.000. Tapi saya belum panen. Saya tertarik waktu itu kenapa porang? Karena saya nanam sekali, setelah itu tinggal ya rawat tidak begitu extraordinary. Nah ini Bapak punya lahan 10 are. Kalau mau Pak, tanam keladi pratama saya kasih bibit gratis Pak. Keladi pratama saya punya banyak Pak. Kemarin yang dulu saya beli 2.500 per bibit. Sekarang karena udah banyak saya punyakan sama teman-teman yang mau nanam. Itu ada keladi pratama. Besar itu seperti Ya, itu. baik, Ya, baik. oke. Itu bisa jadi pilihan juga untuk Pak Ya, Gus Maung ya, betul, Pak Gus karena Maung. memang ini menjadi sumber juga untuk kita bisa berwirausaha. Baik, sebelum kita buka di 24644 kembali, kita bacakan dulu Pak di WhatsApp sudah ada yang Ya. bergabung. Ini Pak Romi, terima kasih untuk atensinya. Dia menyatakan bahwa pangan melimpah kalau ada tumbuhan yang ditopang oleh tanah yang menjadi medianya. Tanah tak mungkin bertambah berkurang, sangat mungkin sekarang alih fungsi lahan Bapak. Sangat fasif begitu ya untuk lahan-lahan yang sangat masif dan akan berpengaruh terhadap pengadaan tanah. Mohon dikomentari penjelasan narasumber bagaimana kedepannya nanti nasib pangan akan bertahan atau anjlok, langkah-langkah dan antisipasi yang harus dilakukan. Nah, terima kasih Pak Romi Sudita di Jalan Serikandi Singaraja. Nah, silakan Bapak. Oke, masalah Pak Romi ya, masalah pangan ini, tanah kan semakin berkurang karena banyak beralih fungsi. Solusinya adalah mungkin mencari vertikal. Vertikal mungkin di lantai banyak kok saya amati sekarang, kalau nggak salah di Ambengan, di lantai 2 itu ada panili. Ya. Naik nyari gitu loh lahan pertaniannya, atau mungkin dengan polybag itu dia dipakai seperti itu untuk ketahanan pangannya. Ya. Lumayan untuk membantu kebutuhan rumah tangga gitu loh. Cuma persoalan itu loh, ya saya juga agak gini ya, kadang-kadang kita lihat dia itulah terjadi di kita, itu lahan-lahan produktif kok beralih fungsi gitu. Ini yang kadang-kadang saya sangat sayangkan kebijakan dari pemerintah Pak. Tapi solusinya lah ya cari dengan cari vertikal kayak di luar, cuma kan biaya tinggi. Kadang-kadang saya ketawa ada buat hidroponik di Bali atau mungkin di Buleleng, lucu padahal lahan kita masih luas. Nah kan biaya cukup tinggi itu. Nah itu saya kira itu cara solusinya ya. Iya, baik. Ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut begitu. Ada Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Seraga juga. Selamat pagi Bapak dan juga Mbak Rizka. Selamat pagi juga Pak Nyoman. Terima kasih atas informasi dan dorongan edukasi terkait dengan pengelolaan ketahanan pangan yang sangat baik, berhasil, dan harapan kami terus yaitu Bapak bisa memberikan edukasi atau support begitu ya pada masyarakat. Karena banyaknya lahan tidur yang perlu dikembangkan. Semoga sukses dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Seraga ini. Nah, ini terkait dengan lahan tidur Bapak. Nah, kalau untuk di Kabupaten Buleleng pengelolaan lahan tidur itu apakah memang sudah ada stimulasi dari pemerintah atau sampai saat ini juga memang belum ada gerakan-gerakan itu? Nah ini yang lahan tidur sering saya usulkan, bahkan pejabat-pejabat yang terkait mestinya. Contoh lah di dekat SMP 1 ini, itu kan kalau salah pengamatan saya 25 tahun lalu saya ke sini ya tetap seperti itu dan bahkan merusak pemandangan. Nah kalau saya lihat di Singapura kemarin sudah pernah studi di sana, itu lahan-lahan tidur itu diambil alih oleh Pemda. Oke. Dia dibuat undang-undangnya atau perdanya mungkin. Kalau lahan-lahan masyarakat tidak tergarap, Pemda berhak mengambil alih untuk pengelolaannya, tapi tidak kepemilikannya. Pemilikan tetap dia punya, tapi pengelolaannya supaya tidak kumuh. Dibikin taman kayak seperti ini di SMP 1 ya, kan lebih menarik. Atau mungkin dikolaborasikan dengan masyarakat miskin. Boleh kamu bercocok tanam sayur mayur, poksai kayak di sebelahnya itu kan. Dia bisa bagi atau mungkin bisa dinikmati oleh masyarakat di sekitar situ. Itu yang dilakukan sehingga
pemandangan menjadi indah. Banyak di Ayani juga banyak lahan-lahan tidur tuh tidak dikelola, jadi sarang hantu dan sebagainya. Ini yang kadang-kadang ya mungkin butuh kerja dari pihak pemerintah atau anggota dewan buat perdanya supaya lahan-lahan ini tidak tidur. Itu loh. Saya miris lihat, Mbak. Lahan-lahan kok tidur sebenarnya ini bisa menghasilkan, bisa terjadi teori saya kolaborasi, dijoinkan lah. Cikok bagi dua lah nanti hasilnya. Nah, ini nih. Ini bisa menjadi salah satu cara juga untuk bisa sama-sama dapat hasilnya, tapi juga tidak memberatkan satu sama lain. Win-win solution lah ya Pak ya. Betul. Baik, terima kasih untuk atensinya Pak Nyoman Sudarsana, dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan, juga terima kasih begitu ya. Tapi ada yang satu menarik yang dari tadi saya pikirkan begitu ya Pak. Di balik semua inovasi yang ada begitu ya Pak ya, kemudian diperlukan adanya saluran distribusi untuk hasil-hasil tersebut begitu ya Pak ya. Nah, kalau dari pengamatan Bapak sendiri begitu kan, tidak semua orang bisa seperti Bapak yang bisa dengan gesit mencari pasarnya sendiri. Nah, untuk bisa memberikan motivasi dan dorongan untuk hasil-hasil panen dari masyarakat tersebut, untuk bisa menyiapkan jalur distribusinya ini, apa yang perlu ditekankan Bapak? Gini, untuk jalur distribusi harus banyak punya teman, Mbak. Misalnya pedagang-pedagang. Kalau misalnya tadi kita kan di pasar kan pasti Mbak Praska juga pernah juga ke pasar, coba samperin di pasar yang jualan barang sejenis. Saya kalau teorinya begini, saya misalnya temulawak, Bu, berapa sih harga temulawak? 10.000. Wah, kalau ini tanam, jangan dah 10 kita jual 6.000 lah, karena dia akan cari untung kan gitu. Ini yang tanam. Kalau saya punya, mau nggak beli? Itu caranya. Kalau dia mau, kita tanam barang itu. Dan itu pun juga perawatan tidak ekstra. Contoh kecil seperti itu. Jadi punya teman banyaklah istilahnya. Siapa yang beli produk? Nah, kan konsepnya begini. Kalau dulu konsep kita adalah bikin barang pasti laku jual. Kalau sekarang lain, pasar membutuhkan apa? Gitu. Siapa yang akan beli? Harus punya teman itu. Catat nomor-nomor teleponnya itu. Ini sudah ada barang, tinggal share aja nanti. Gitu. Artinya kita harus mencari peluangnya dulu begitu ya Pak ya. Konsep kita rubah. Beda dengan konsep dulu produksinya. Kalau dulu sih produksi barang, cetak sabun cap tangan, jual laku, cetak uang laku. Sekarang kan tidak. Saingan kan banyak. Sekarang siapa yang butuhkan pasar kita? Seperti tadi di pasar, dagang-dagang itu deketin, berteman sama itu, catat nomor HP-nya. Ya tinggal barang kan tinggal itu. Iya, baik. Nah, ini nih perubahan pola mindset ini yang mungkin perlu ditekankan begitu ya Pak ya. Nah, kalau untuk ketertarikan anak muda sendiri Pak untuk berwirausaha, bagaimana pandangan Pak? Nah, anak muda ini saya dorong Pak. Terus terang ya juga, gimana anak-anak muda ini harus punya menghasilkan penghasilan yang passive income sedini mungkin. Saya sering ajar di mata kuliah, Anda harus jadi seorang sukses sedini mungkin. Kenapa? Karena Anda sukses sedini mungkin bisa menikmati. Kalau daripada sukses setelah mau pensiun, udah di akhir. Ini yang saya tekankan kadang-kadang, bila perlu sedini mungkin you punya usaha. Gitu loh. Termasuk ya, saya punya anak juga punya usaha sendiri Bu. Sehingga gimana saya membiayai sekolah anak, saya tidak pernah memberikan bekal anak, karena dia sudah punya usaha sendiri. Bagaimana anak kuliah di kampus cari duit. Di sana ada jual proposal, ikut lomba-lomba, kan lumayan dapat duit gitu. Jangan kan yang kuliah, anak saya SD aja sudah bisa kok mandiri dengan cara ya usaha kecil-kecilan di rumah. Saya senang lihat seperti dia, Pak dapat untung 3.000, 4.000 lumayan. Wah, itu sudah mindsetnya. Ini yang susah membangun mindset seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas informasinya. Kita bacakan dulu beberapa sudah masuk di WhatsApp. Ini mohon maaf sekali tidak bisa kami buka lagi di 24644 karena waktu kita sudah mendekati pukul 10 Bapak waktu Indonesia Tengah. Ada yang bergabung pagi Bapak dan Ibu, dan juga salam untuk Bapak narasumber
narasumber, Tiang Bu Made di Sambangan. Suksma Bapak atas informasinya dan selalu semangat nggih. Benar untuk lahan-lahan tidur ini perlu ditanami, misalnya kelapa. Pasti ada hasilnya dan sekarang kelapa ini mahal sekali apalagi ke depannya nggih Suksma. Baik, terima kasih Bu Made atas masukannya, aspirasinya dan juga sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan dialog Hai Bali Ken-Ken. Baik, sebelum kita tutup Bapak untuk dialog Hai Bali Ken-Ken pada pagi ini, Bapak saya minta untuk bisa memberikan closing statement begitu ya. Apa yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat Kabupaten Buleleng, anak-anak muda terutama, untuk bisa mewujudkan ketahanan pangan ini dengan salah satunya memanfaatkan sumber daya yang ada dan juga berwirausaha. Silakan. Baik. Terima kasih Mbak Rizka. Jadi closing saya adalah pesan pada anak-anak muda atau masyarakat kita, pokoknya harus tumbuhkan niat untuk rajin bekerja. Bagaimana ke depan Bapak Ibu aset yang bekerja untuk kita gitu loh. Ini yang perlu kita tanamkan. Atau mungkin tadi udah banyak juga memberikan pencerahan, diminta untuk memberikan pencerahan. Kalau ingin mungkin sharing dengan secara langsung, bisa boleh dah saya kasih nomor HP saya. Silakan Bapak. Nomor HP saya Bapak Ibu pendengar yang Pro 1 itu nama saya Ketut Suardike, nomor HP 081 338 722 977. Jadi saya tinggal di depan kantor Desa Sambangan, nanti bisa sharing atau mungkin diskusi atau kolaborasi untuk meningkatkan pendapatan Bapak, aset Bapak, supaya harapan saya aset yang bekerja untuk hari esok. Iya, itu, luar biasa. Nah, ini penting adalah aset yang bekerja untuk kita di hari esok begitu. Terima kasih Pak Ketut Suardike sudah ikut bergabung dan juga sudah meluangkan waktunya. Kami nantikan untuk kehadirannya lagi untuk membawa inovasi-inovasi lain ya Pak ya, terkait dengan kewirausahaan tentunya. Masih riset dulu Bu. Iya, baik. Terima kasih untuk Pak Ketut Suardike dan pendengar, demikianlah untuk dialog Hai Bali Ken-Ken pada pagi hari ini. Terima kasih untuk atensi Anda dan kami akan menghadirkan kembali topik-topik lainnya setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis, dan juga hari Sabtu bersama dengan pihak kepolisian. Nah, pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Saya Rizka Desiandra pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat kembali beraktivitas. Informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.